Karena Fanya kayaknya tukang tipu ya. Nah, saya bukan tukang tipu, tapi saya yang ditipu. Saya korbannya. Sabar, Teh, sabar. Kalau gua sih, Anto tuh kan tinggal sendiri gitu ya kan. Sayangnya sampai sekarang. Mungkin bisa dipromosikan di sini. Udah terlalu banyak aku disakiti oleh kesayang-sayangan itu. Oh, Anjay! Setiap orang pasti pernah ngelewatin fase ini sih, mau sampai jumpa atau selamat tinggal. Meaning apakah kita akan ketemu lagi atau ya udah bye gitu loh. So ya. Sama sih kalau misalnya ya dari judul aja sampai jumpa, lo akan say bye-bye ke orang, tapi kemungkinan lo akan bertemu lagi sama dia. Sedangkan kalau selamat tinggal ya akan forever. Selamat tinggal kayak nge-cut off orang. Iya. Kalau gue dari pemilihan dua kata sampai jumpa selamat tinggal itu, dari ngomongnya oke, sampai jumpa selamat tinggal, selalu ada rasa yang nyangkut di sini gitu. Entah lu cut off, entah kita goodbye tapi ntar akan balik lagi, selalu ada rasa yang nyangkut di hati kita. Gitu. Semoga filmnya juga selalu nyangkut di hati kita. Ya elah. Yes. Keren nggak gue promonya? Keren nggak? Keren nggak? Smooth. Kalau gue jelas-jelas perbedaan bahasa. Karena bahasa Korea itu tidak mudah gitu. Kalau misalkan kita harus belajar dengan waktu, sebenarnya nggak terlalu mepet juga ya kayaknya. Sebulan persiapan. Sebulan. Tapi pronunciation-nya, terus kata-katanya itu kalau kita salah nyebutin ya sama ya semua bahasa, kalau salah nyebutin itu artinya juga agak berbeda gitu. Jadi dan Ute ini lumayan banyak bahasa Koreanya gitu. Gue juga lumayan ada beberapa bahasa Korea yang ceritanya gue berinteraksi dengan orang Koreanya langsung gitu. Itu sih tantangan paling besarnya gitu. Sama waktu awal-awal syuting membayangkan bahwa kita ke Korea dingin-dingin, pakai jaket yang tebal, foto Instagramable, winter, ketemu cewek-cewek Korea yang di Seoul cakep-cakep, lupakan. Lupakan. Kita di sana panas di sebuah kota di pinggiran 2 jam dari Seoul, benar-benar pesisir, pinggiran kota industri yang sepi dan nggak ada hiburan. Kecuali kita sendiri yang menghibur diri kita. Iya, cuma ke minimarket doang. Isinya maju sih semua ya. Iya. Itu sih. Tantangannya apa lagi? Oh, sama mungkin karena ini kita syuting cukup padat. Setahu aku kita ada total, kata Mas Adri ya, sutradaranya, total ada 47 lokasi dan kita syutingnya itu selama 3 minggu. Jadi kita setiap hari pasti ada moving dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Tapi untungnya krunya cukup kecil, jadi intimate, jadi kita semua saling membantu lah gitu biar movingnya cepat. Lokasi dengan scene-nya, tadi Ute udah bilang ada 47 lokasi. So kepusingannya sebenarnya di awal, tapi once sudah jalan, everything seems to be very smooth ya. Timnya kompak dan menyenangkan sih. Tantangan pasti ada, tapi sebenarnya setelah all done, kita udah ngelihat hasilnya, rasanya lebih kayak lesson learned sih, apa yang bisa diambil dari seluruh proses produksinya sendiri. Karena kan dari awal mulai kenalan sama Adri, mulai baca ceritanya, dari mulai idenya, itu kita tuh beneran jalan bareng, kita ngobrol banget, terus support dari Relate juga luar biasa. Sorry, bukan support, komitmen dari Relate itu juga luar biasa untuk ngembangin cerita ini. Dan we're very happy untuk terlibat dan ya jadi jago dikit untuk milih lokasi sekarang. Iya. Kayaknya lebih hatam Dangjin sama Sosan daripada Seoul kayaknya. Betul. Berarti nextnya ke Seoul aja ya Bu? Ikut ya? Kita busan aja gimana? Boleh. Tidak Boleh. menolak. Apapun yang penting luar negeri. Oh ya, oke deh. Tapi dingin ya. Please ya. Kalau gue gini, hal yang menarik itu sebenarnya gue ada cerita. Kita waktu di Dangjin itu gue menemukan satu restoran Indonesia yang jaga itu ibu-ibu
dia menikah sama orang Korea, punya anak kecil waktu masih SD kelas 1 atau kelas 2. Nah, karena latar belakangnya si Anto itu dulunya juga dari Jawa, terus gue melihat waktu makan di situ bagaimana ibu itu berbicara dengan bahasa Korea, tapi masih medok gitu. Tapi masih medok banget sih ibu itu. Jadi masih medok. Jadi hampir setiap hari tuh gue datang ke situ, terus gue ajak ngobrol pakai bahasa Jawa, terus gue belajar sama dia bahasa Korea seperti apa segala macam. Dan dia cukup membantu produksi kita gitu, kayak mengingatkan kita syuting di Indonesia. Jadi setiap kali ini dia bikinin gorengan, dia bikinin apa, dia bikinin apa. Itu sih menarik sih. Gue cukup banyak terbantu sama Bu siapa namanya lupa lah. Ibu Lisa namanya. Bu Lisa. Kalau yang menarik sih, Dangjin kan kotanya cukup kecil ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak syuting, aku sama yang lain tuh kadang-kadang naik e-scooter yang kayak tinggal scan barcode, terus muterin kotanya aja udah, saking kecilnya. Dan karena kecilnya, orang-orang di sana tuh udah tahu kalau kita tuh lagi syuting di sana gitu. Jadi kayak bahkan orang-orang di sana tuh kayak udah, oh itu tuh ya pemainnya, iya lagi syuting di situ tuh, kemarin di situ. Jadi udah jadi bahan pergosipan RT RW di sana. Gitu. Dusun ya. Dusun, mana dusun Dangjin. Jadi Johatsu itu kan sebenarnya salah satu fenomena yang tadi udah di-mention bahwa awalnya tuh di Jepang, di mana orang ini akan meninggalkan segala sesuatunya, mau keluarganya, mau sampai keluarga, rumah, harta, apapun sampai ke identitasnya dan start something new. Karena ya dengan berbagai alasan ya, mau penat kek, mau berasa sudah ngerasa cukup dengan hidupnya dan segala macam. Tapi the idea is to start new somewhere somehow dengan identitas yang baru sehingga menjadi orang yang baru. Nah, dimulai dari Jepang, tapi sebenarnya ini udah kemana-mana secara fenomena, termasuk ke Korea Selatan. Nah, kenapa Korea Selatan kita juga pakai sebagai lokasi? Karena sebenarnya banyak banget tenaga kerja Indonesia tuh yang ada di sana. Tanpa kita sadarin selama ini kan kedengarannya cuman ya Malaysia lah, Singapura lah, Arab Saudi lah. Tapi ternyata banyak loh di Korea Selatan tuh yang pekerja migran kita di sana. Sehingga why not gitu, dan ternyata setelah lihat lokasinya juga cocok, moodnya bisa ke-build gitu loh. Dan kenapa kita syutingnya mesti di sana? Supaya ya jadi bisa all out ya. Menarik, every single step is very interesting karena seneng banget. I mean di Adia kita happy banget dapet partner kayak Dus, kayak Adri yang very open, komunikasi kita tuh nyaman banget. Salah satu preparation yang paling smooth sampai kita nggak berasa tahu-tahu udah harinya mau berangkat nih, udah mau syuting gitu loh. Padahal sebenarnya PR-nya mah banyak aja, mulai dari perubahan lokasi syuting, nyari lokasi, sampai membongkar ceritanya sedikit banyak supaya lebih kena, lebih relate sama penonton. Dan juga kayaknya teman-teman cast juga sempat diajakin ngomong soal skripnya sendiri gitu loh, supaya dapet nih, bener-bener kita dapet banget. So I think the whole process bikin kita ngerasa what we believed at the beginning untuk kerja bareng sama Adri sama Dus dengan relate, ya jadi it is what it is gitu. It's so good. Gila, jago banget Pak Kiki. Saya belajar bahasa Korea dan Pak Kiki. Gue begitu sampai di Indonesia tuh gue ngobrol sama nyokap gue pakai bahasa Korea. Sorry, saya udah di Indonesia. Gimana Teh lu? Kalau saya sih jujur cukup asing ya. Soalnya aku bukan jarang, ya pernah nonton tapi film Korea instead of drakor. Biasanya kan teman-teman yang kita tahu yang jago bahasa Korea tuh yang sering nonton drakor kan. Sedangkan aku kayak lebih ke film Korea. Nah tapi kita ya disediakan dialect coachnya, jadi kita belajar bahasa Koreanya ya pas reading proses itu. Jadi kayak dikasih cukup waktu lah gitu untuk menguasai bahasa Korea. Iya, sama sih sama Ute, gue paling dengerin musiknya sama nonton, ada beberapa drakor-drakor kayak Itaewon Class segala macam, meskipun tidak semua gue tonton gitu. Tapi sangat terbantu sekali dengan translator sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Korea,
bekerja di Seoul, namanya Mbak Ayu. Kita waktu di Indonesia tuh kita ada Zoom segala macam. Jadi kita ditanyakan. Itu masih tantangan pertama. Begitu syuting, ternyata ada bahasa-bahasa yang diajarkan Ayu ternyata tidak kayak bahasa sehari-hari, masih terasa kaku gitu. Kan ada beberapa ekstras dari Korea gitu. Kita kadang ada Jay juga itu production service kayak fixer di sana. Jadi kita begitu ngomong kayak gitu, si Jay-nya datang, kayaknya kalau bahasa biasanya kayak gini. Aduh, Iya, informal kayaknya ini deh. Diubah lagi katanya. Oh, kita udah ngapalin. Tiba-tiba diubah. Karena soalnya kayaknya tukang tipu ya. Saya bukan tukang tipu, tapi saya yang ditipu. Saya korbannya. Sabar, Teh. Oh, tipu, tapi kayak gue gampang ditipu sih. Karena gue pelangap-pelong aja kayak polos aja ya. Kalau gue sih, Anto tuh kan tinggal sendiri gitu ya. Kayaknya aku tinggal sendiri tuh gak bisa dah. Oh, bisa. Oh, harus ada kawan. Sayangnya sampai sekarang mungkin bisa dipromosikan di sini. Ya sama masak ayam gosong itu gue tidak akan melakukan yang gosong. Karena lo jago masak? Enggak, karena gue suka yang mentah. Serem banget tiba-tiba suka yang mentah. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Tapi tergantung bagaimana kita memaknai perpisahan itu. Buat gue sih itu. Menurut aku ini perjalanan cinta yang mature dan kompleks. Dan setelah kita melalui perjalanan cinta ini, mungkin setelah kita berpisah sama orang tersebut, ya kita sedih kan ya pasti, misalnya habis putus gitu. Tapi kalau misalnya kita cari, mungkin kita bisa refleksi ke diri kita sendiri dan kita bisa menemukan diri kita sendiri. Ya, kalau gue ngeliatnya ini kayak bercermin ya sama pengalaman. Jadi secara cerita semua tuh di craft karena mungkin ada kombinasi pengalaman pribadi dari semua yang ngomong, semua yang berperan di dalam sini. Jadi relate banget dengan journey-nya sendiri. Jadi perjalanan cinta yang udah bilang tadi, mulai dari ketemu orang yang kita nggak sangka-sangka, pada saat kita nggak mencari malah kok dikasih ketemu. Pada saat kita udah ketemu ternyata hasilnya bukan what we were thinking akan seperti itu. Jadi life is very unexpected, tapi there's a lot of like positive points yang bisa di pick up, dan at the end whenever kita ngambilnya positively, it will be good at the end of the day. Gue dulu nih. Silakan ada yang jualan, silakan Kak. Ini gue. You guys have to see them yang mana gak biasa, gak bakal pernah ngelihat mereka in this mode di film ini. So we are impressed. Kita yang produksinya, as a producer, I'm very impressed with their performance. Everything is like very top notch, combined with the very beautiful view and shots dari Adri. Jadi, aduh jangan banget deh dilewatin. Nggak lagi lihat-lihat, nggak sekali lagi lihat Tasya dengan tato yang luar biasa. Sampai jidat-jidat sini ya? Iya, sini muka. Yes, you have to watch it. Aku. Kalau aku gambarnya, sinematografinya yang sangat indah. Kita nge-capture sisi Korea yang berbeda. Biasanya kita ngeliat Korea kan sangat komersil, kyowo, oh my god. Jeans gitu. Tapi di sini kita melihat sisi Korea yang sangat realis, sedikit underground, Bronx dan dark, gloomy, tapi ditangkap dengan sinematografi yang begitu indah, puitis, dan sedikit melankolis. Iya, kalau mau ngomong indah, poetik tuh gambarnya ya. Tapi menurut gua jalan ceritanya bukan sebuah jalan cerita yang complicated, tapi membuat kita juga berpikir. Nggak keluar tapi berpikir ke dalam. Sebenarnya ini pernah terjadi sama kita semua gitu. Pernah terjadi sama kita semua dan diceritakan dengan sangat simpel, sangat lugas apa adanya, dengan pemain-pemain ini yang berakting luar biasa dan gambar yang tadi poetik.
ditambah dengan soundtrack yang bagus. Keren, Yes. keren soundtracknya, masuk banget. Pokoknya akan merasuk jiwa deh pas Waduh. nonton. Jiwa dan kalbu. Jiwa dan kalbu. Pergi ya Nasa deh. Tinggal sana sayang. I don't wanna leave. Ya kalau misalnya sayang ya ngapain ditinggalin? Tapi kalau orangnya udah nggak sayang, ngapain lu maksain untuk tinggal? Ya tapi kan ngomongnya tinggal atau sayang pilihannya, bukan tinggal tapi tidak sayang. Tinggal karena sayang. Iya bener gak sih? Logikanya. Kalau disayang, why do we wanna leave? Iya Kan? Lo pergi. Ya kalau misalnya sudah sadar ya nggak apa-apa pergi. Aku tetap keputusanku. Oke. Sudah terlalu banyak aku disakiti oleh kesayang-sayangan itu. Oh, Anjay! Tergantung luar negerinya ya. Kalau Kongo sih gua enggak ya. Luar negeri. Luar negeri. Luar negeri, ya. Bisa traveling, bisa kulineran. Iya, selain itu bisa belajar Yes. budayanya sih. Betul. Belajar. Gue salah. Bahasa nggak halus ya, bahasa nggak halus. Asing. Daerah. Dia jago soalnya. Dua-duanya. Dua-duanya Kalau untuk saat sekarang lagi pengen yang ketawa tapi menghangatkan hati. Nggak tahu besok kita diundang sini lagi mungkin beda cuy. Beda mood dan tergantung mood sih. Bener. Tergantung mood. Yang plot twist. Aku plot twist juga. Yes. Selalu beda nih jawabannya. Emang nih, kamu tim siapa lo, Mas Anto? Aku tim Anto. Bantu. Oh my god. Wow, Bisa banget. jatuh cinta sama dunia perfilman. Zaman kecil dong ya. Wah, Ketahuan umurnya dong ini. iya nih lagi ngumpulin nih. Lo apa ya? Oh, gue tau. Tadi ada Wiki Express. Gak lah, gue nonton kayak pas SMP sih, walaupun gue nggak ngerti part-partnya, soalnya agak cabul kan ya filmnya. Tapi ketika nonton itu kayak fun aja dari cara directingnya, kayak kan temponya lumayan cepet kan, Iya. jadi kita nontonnya kayak seru gitu, engaging, fast, fun. Iya. Kalau gua dulu gua tidak mau makan, waktu kecil gua tidak mau makan kalau tidak disetelkan dua film ini. Sound of Music sama Jaws. Wow. George, Jaws. oh Jaws. Itu tolak belakang banget ya? Iya. Yang satu. Iya ya. Music sama Jaws. Jaws. Kalau aku kayaknya itu adalah Ada Apa Dengan Cinta, because I was there at pada saat itu kan mengembalikan, membuka lagi industri film Indonesia tuh. Tapi semakin kesini sebenarnya yang benar-benar akhirnya bikin jatuh cinta itu ya salah satunya produksi film Adia sendiri, which is kayak the proses yang menyenangkan kayak Sampai Jumpa Selamat Tinggal tuh bikin makin cinta aja. Jadi bukan jatuh cinta lagi, makin cinta aja gitu. Halo, saya Kiki Narendra. Saya Lutesya. Hai, aku Shirley. Jangan lupa saksikan Sampai Jumpa Selamat Tinggal tanggal 5 Juni. hanya di Bioskop. Yeay. Kalau dari produksi sebenarnya lebih ke pemilihan lokasi, gimana mencocokkan